Sama-sama kita baca ayat ini. Ya. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Amin. Baik, puji Tuhan. Untuk malam hari ini saya mengambil tema dari bagian ayat tadi. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Ya. Nah, kata kuduskan di sini, ya saya periksa kemarin. Kalau dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani dipakai kata hagios atau hagiaso. Nah, ada 3 pengertiannya di situ. Yang pertama, menguduskan. Yang kedua, menahbiskan. Dan yang ketiga, menghormati sebagai yang kudus. Nah, inilah kata yang dipakai di sini. Kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Nah, jadi yang pertama tadi kata menguduskan. Kata kudus di sini itu berbicara tentang status, ya, posisi, prioritas ataupun pengkhususan. Jadi kalau dikatakan kuduskanlah Kristus, bukan berarti Kristus tidak kudus, ya. Tapi untuk pemisahan, ya, atau Kristus itu disendirikan sebagai yang kudus, yang khusus, atau yang istimewa, gitu ya. Itu yang mau ditekankan di sini. Jadi menguduskan Kristus berarti menempatkan atau memposisikan Yesus, ya, membuat dia sebagai prioritas utama, membuat Yesus sebagai, kalau istilah sekarang, VIP, ada lagi VVIP, ya, very important person, artinya orang yang teramat sangat penting. Kalau ada lagi di atas VVIP, ya itulah yang kita tetapkan Yesus, ya. Nah, jadi ini sejalan dengan perkataan Yesus dalam Lukas pasal 14 ayat 26. Coba dibaca, Pak. Dalam Lukas pasal 14 ayat yang ke-26. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Iya. Kata membenci di sini bukan berarti secara harfiah kita benci orang tua, bukan, ya. Jadi menjauh keluarga, bukan. Tapi di sini ingin ditekankan, kita harus bisa mengutamakan Yesus. Amin. Menomorsatukan Yesus dalam hidup kita. Jadi ayah, ibu, keluarga, kakak, adik dan sebagainya itu nomor 2, nomor 3 dan seterusnya. Nomor 1 itu harus Tuhan. Amin. Iya. Saya baca dalam terjemahan lain firman Allah yang hidup. Di sini katakan, setiap orang yang ingin menjadi pengikutku harus mengasihi aku lebih daripada ia mengasihi bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya dan saudara-saudaranya, bahkan lebih daripada nyawanya sendiri. Kalau tidak, ia tidak dapat menjadi muridku. Itu terjemahan lebih mantap, ya. Kalau terjemahan baru tadi itu, ya, orang bisa salah sangka, salah tangkap. Berarti kita harus membenci orang tua. Bukan. Bahkan Yesus katakan, hormatilah ayah dan ibumu. Nah, jadi Yesus ingin dibuat nomor 1 dari segalanya, termasuk dari diri kita. Ya, itulah yang Tuhan inginkan. Jadi kalau dikatakan di sini, kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, ini berarti memberikan tempat yang khusus, yang terutama, yang teristimewa bagi Yesus di dalam hati kita. Ya, nah, dengan pemahaman atau pengertian bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Tuhan artinya yang berkuasa atas segalanya. Dialah penguasa langit dan bumi. Sering kita baca dalam Matius pasal 28 itu ayat 18, ya. Di situ dikatakan, kepadaku telah diberikan segala kuasa di mana?
surga dan di bumi. Di sorga dan di bumi. Dialah Tuhan. Dialah yang berkuasa atas sorga dan bumi. Dialah Tuhan. Dialah pencipta alam semesta. Makanya dialah yang berkuasa atas segalanya. Maka patutlah kita berusaha agar kita layak melayani Tuhan, karena Dia Tuhan penguasa segalanya. Walau kita, contohnya orang penting di Sungai Daun ini, belum tentu kita layak nanti menghadap Pak Wali Kota, ya kan? Ada prosedurnya atau apa hak kita di situ. Nah, apalagi dengan Tuhan yang adalah penguasa dari segalanya. Nah, kalau kita berpikir, kalau kita introspeksi diri, apakah kita layak berdiri di hadapan Tuhan itu? Nah, tapi bukan berarti tidak bisa. Caranya tadi apa? Kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Nah, kalau selama ini siapa Tuhan itu dalam diri kita? Ya, sebagai apa Kristus itu kita tempatkan di dalam diri kita? Ada mungkin Yesus itu tabi. Nah, tidak salah. Yesus itu guru, nabi, dan lain sebagainya. Tidak salah. Tapi di sini lebih lagi dari situ. Kuduskanlah Kristus itu di dalam hatimu, tempatkan Yesus atau sediakan tempat yang terindah di dalam hati kita sebagai Dia adalah Tuhan yang berkuasa atas segalanya. Bahkan Dia juga yang berkuasa atas seluruh hidup kita. Amin. Ya, itu yang Tuhan tuntut dari kita. Ya. Supaya kita memberikan tempat khusus, ya, di dalam hati kita. Kalau selama ini siapa yang menguasai hati kita? Siapa yang berkuasa? Siapa yang teristimewa di dalam hati kita selama ini? Sekarang ini lalu. Ya. Tapi malam hari ini firman Tuhan mengajak kita, ya, supaya tempat yang terutama di dalam hati kita itu harus Kristus. Ya. Dialah yang berkuasa atas segalanya, ya, bukan hanya kita, alam semesta. Ya. Jadi kita berusaha meluruskan hati kita ini supaya dia bisa tinggal di dalam hati kita. Sama seperti dalam 1 Korintus 3 ayat 16 itu kan, kita ini dikatakan bait Allah yang kudus. Coba dulu 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? 17. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Iya. Bait Allah itu kudus. Ya, karena Allah itu kudus, maka baitnya, rumahnya, tempatnya, tatanya itu kudus. Harus kudus. Nah, kalau sini katakan bait Allah itu ialah kamu, berarti kita harus kudus. Nah, jadi kalau coba kita baca dulu sekarang dari 1 Korintus pasal 1 yang kedua, ya. Jadi kita harus menyerahkan diri kita ini kepada Tuhan, ya, untuk melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Itu yang dikatakan kita ini baitnya, ya, baitnya yang kudus. Ayat yang kedua. Pada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka dikuduskan dalam Kristus Yesus. Dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus. Itu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Iya. Nah, sini katakan kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan di dalam Kristus Yesus. Ya, dikuduskan. Sini juga dipisahkan, disendirikan. Kita juga dikhususkan untuk Kristus. Nah, kalau sudah seperti itu, maka kita juga harus mengkhususkan hidup kita ini juga untuk Kristus, supaya klop dia. Amin.
Ya. Bagaikan rantai yang terikat kuat. Ya. Dari yang Allah kita sudah dipanggil dikuduskan. Nah, jadi Allah juga menginginkan kita itu mengkuduskan hidup kita ini menjadi tempat kediaman Allah. Ya. Karena di sini katakan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus. Jadi kita dipanggil menjadi orang-orang kudus. Jangan katakan, gimana aku kudus? Aku masih begini. Dosaku begitu banyak. Ya mungkin seperti itu. Tapi kalau kita dengar cerita orang Korintus, ya, kemarin juga saya sampaikan itu. Jemaat Korintus lah yang paling banyak bermasalah. Di jemaat Korintusnya ada dosa, ya, orang yang melakukan dosa, ya, lebih dari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Tapi mereka dikatakan orang-orang kudus yang dipanggil menjadi orang-orang kudus. Nah, artinya kita juga seperti itu. Nah, secara posisi kita sudah dipanggil sebagai orang-orang kudus. Amin. Nah, jadi ada 3 posisi nanti. Pertama, posisi kita sebagai orang kudus. Dan selanjutnya sekarang kita lagi proses pengudusan, dikuduskan terus, progresif ya, teologi ya, pelajari. Baru nanti kudus yang sempurna. Kita menuju kepada kesempurnaan kekudusan itu. Jadi jangan katakan gak mungkin aku kudus. Padahal firman Tuhan katakan kuduslah kamu, itu dalam 1 Petrus ya, ayat pasal 1 ayat 16. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Itu perintah Tuhan. Berarti itu hal yang bisa kita capai. Amin. Ya, ayat 16. Sebab ada tertulis kuduslah kamu sebab aku kudus. Iya. Ini perintah Tuhan. Kalau dalam Yohanes dikatakan, siapa mengasihi aku, ia akan menuruti perintahku. Kalau betul kita mengasihi Tuhan, maka kita turuti perintah Tuhan dengan cara apa? Salah satunya ini, menguduskan hidup kita. Ya, memang tidak bisa langsung seperti di surat itu simsalabim langsung kudus. Kudus itu proses, ya kan? Ya. Tapi paling tidak kita panggilan pertama sudah menjadi orang kudus. Artinya posisi kita sudah di posisi kudus. Artinya kudus itu disendirikan, dipisahkan, dikhususkan untuk Tuhan. Itu pertama kudusnya. Ya, hagios. Nah, jadi kata menguduskan di sini juga bisa berarti mendedikasikan, ya, atau mengabdikan diri kita dan menghambakan diri kita kepada Tuhan. Kita tempatkan diri kita juga sebagai baik kudusnya, supaya Allah bisa bertakhta di dalam kita. Ya, tadi katakan dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 2, ya, yang dipanggil menjadi orang-orang kudus dengan semua orang di segala tempat, ya, termasuk di Sungai Daun. Amin. Ya, semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita selalu berseru. Berarti kita juga mendapat panggilan untuk itu, menjadi orang-orang kudus. Amin. Nah, jadi tugas kita sekarang, ya, berusaha menguduskan diri kita, ya, supaya kita layak, ya, bisa, ya, melayani Tuhan. Karena tidak sembarangan. Walau kita mau, kalau Tuhan tidak mau, kan tidak bisa juga. Kan Dia yang paling berkuasa atas segalanya. Saya katakan tadi, jangankan kepada Tuhan, kepada wali kota aja, ya, belum tentu kita bisa diterima. Buktinya melamar pegawai negeri aja susah, ya kan? Nah, jadi marilah kita, ya, berusaha untuk itu. Bukan tidak bisa, ya kan? Karena firman Tuhan sudah katakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi supaya kita bisa melayani Tuhan, syaratnya dalam kekudusan. Nah, jadi kalau firman Tuhan berkata, kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan,
Ini juga berarti bahwa kita harus berusaha agar hati kita ini layak sebagai tempat Allah bertahta. Dia Tuhan, ya kan? Yang berkuasa atas segalanya. Ya. Saya katakan tadi, penguasa surga dan di bumi, raja segala raja. Raja itu harus bertahta, kan harus ada tempat duduknya, singgasananya. Nah, marilah kita berusaha menempatkan hidup kita ini sebagai singgasananya Tuhan. 1 Korintus 3:16 tadi, baiknya yang kudus. Kita menjadi baik Allah, ya. Tapi syaratnya kudus. Nah, dalam doa Bapa kami, ya kan, ada satu poin di situ dikatakan, datanglah kerajaanmu, ya kan? Nah, kerajaan surga di sini bukan berbicara soal tempat, ya. Datanglah kerajaanmu, bukan soal tempat, ya. Tapi soal keadaan kita menempatkan diri kita sebagai orang-orang yang menuruti perintah Tuhan, ya. Itu tentang kalau kerajaan surga, ya, kerajaan Allah atau kerajaan surga. Datanglah kerajaanmu, berarti kita sedang menunggu Allah itu merajai hidup kita, ya kan? Kita menjadi kerajaannya itu, ya. Jadi itu berbicara tentang di mana kita sebagai umatnya menyerahkan diri untuk dipimpin oleh Allah. Jadi bukan kalau kita doakan datanglah kerajaanmu, tiba-tiba kerajaan surga turun, kita ditimpa loh. Mati kita semua. Nah, jadi kita tempatkan Allah itu sebagai raja dalam hidup kita itu, ya. Tapi seringkali kan itu hanya sebatas doa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Tapi ketika Allah datang ingin memerintah, kita justru menolak, ya kan? Menghindari ibadah. Kan di ibadahnya Tuhan datang melalui firman Tuhan, ya kan? Dari firman Tuhan itu yang dia ingin merajai hidup kita, mengatur hidup kita, memerintah hidup kita. Tapi ketika kita tidak datang, berarti kita menolak kerajaannya. Padahal kita berdoa, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Padahal yang terjadi kehendak kita. Berarti kali itu hanya omong kosong. Memang ya, kalau hanya sekedar doa kan gitu kan. Kalau kerja lain kan itu setiap ibadah kan itu diucapkan. Nah, doa penutup, ya kan? Marilah kita ucapkan doa yang diajarkan Bapa kami yang di surga. Tapi itulah jadi kebiasaan. Jadi maknanya ya nggak kita dapatkan. Nah, jadi sekali lagi kalau kita katakan datanglah kerajaanmu, berarti posisi kita sudah siap untuk diperintah sang raja. Amin. Iya. Nah, jadi untuk itu kita yang harus mempersiapkan, ya, dari pihak kita. Bagaimana kita menyambut raja segala raja, penguasa alam semesta, ya. Menyambut pembesar-pembesar dunia aja, ya, pemerintah setempat pasti heboh, ya kan? Semua heboh. Si Prabowo aja datang kemarin, hebohnya semua, ya kan? Padahal dia belum jadi presiden, ya, masih calon, tapi sudah katanya seperti lautan manusia di sana. Saking diagung-agungkan. Nah, lalu bagaimana sikap kita kepada raja segala raja? Apakah kita biasa-biasa? Itulah seringkali ibadah kita itu kurang berkenan kepada Tuhan, karena itu sikap kita yang kurang menghargai, menghormati, tidak menguruskan Kristus sebagai Tuhan di dalam hidup kita, ya. Jadi kita datang dari rumah ya biasa saja, atau menganggap pelayanan kita itu ya sebagai rutinitas,
Ya, dan bukan apa ya, termasuk pada diri saya sendiri. Maksudnya supaya kita saling memperbaiki diri. Amin. Bagaimana supaya Kristus bertahta di dalam hati kita? Ya, karena tentunya belum ada yang sempurna. Ya, di tempat kita ini, kita dalam proses menguruskan diri kita. Ya. Dalam Matius pasal 5 ayat 48, nah, ini salah satu tuntutan Tuhan. Ayat 48. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Iya. Di sini katakan haruslah kamu sempurna. Menghadapi raja segala raja, penguasa itu tadi, ya nggak boleh sembarangan. Harus sempurna dalam segala hal. Ya, untuk itulah kita selalu diperbaiki dalam ibadah. Ya, makanya kalau contohnya kita di sini ada banyak mengikuti ibadah ya. Nah, dalam setiap kali ibadah kita diperbaiki, kita disempurnakan. Itu proses menyempurnakan ya. Sedikit demi sedikit dosa pelanggaran kita dilepaskan. Tapi coba bayangkan gereja-gereja yang mungkin hanya satu kali dalam seminggu beribadah, kapan kira-kira bisa sempurna? Ya kan? Kalau kita di gereja aja mungkin 3 atau 4 kali, ya. Tapi setiap hari ada firman Tuhan disampaikan, ya kan? Melalui live Facebook. Ya. Nah, itulah cara Tuhan dan cara penggembalaan membuat kita sedikit demi sedikit disempurnakan. Amin. Iya. Nah, itu tadi yang pertama ya, menguduskan. Yang kedua, tadi kuduskanlah. Itu yang kedua adalah menahbiskan. Ya, saya baca di kamus itu menahbiskan. Itu berarti menyucikan atau memberkati sesuatu atau memberkati orang lain untuk keperluan agama. Itu artinya dari kamus ya. Atau kalau kita baca Wikipedia itu. Nah, jadi hagios atau hagias itu juga berarti menjadikan suci. Artinya menyebabkan seseorang memiliki kualitas kesucian ya, yang mencakup kualitas moral yang unggul ya, kualitas rohani yang sempurna sehingga dianggap layak untuk melayani Tuhan. Kalau kita baca dalam perjanjian lama, yang ditahbiskan itu biasanya imam-imam, ya kan? Mereka lah yang dianggap layak untuk melayani Tuhan. Itu dalam perjanjian lama. Hanya dari keturunan Lewi, dan semua. Hanya orang Lewi atau keturunan Lewi lah yang dianggap layak untuk melayani Tuhan di baitnya. Kita baca Raja Uzia, ya, pernah juga mencoba-coba mau membakar korban melayani di bait Allah karena dia merasa sebagai raja, aku yang penguasa di negeri ini. Tapi apa kata Tuhan? Ya, kalau kita baca itu, dia akhirnya kena kusta, langsung ditegur oleh imam-imam yang tegas pada waktu itu. Tidak ada hakmu untuk mengambil bagian dalam ini, katanya. Dia coba-coba membakar kukupan, ya, akhirnya kena kusta dia. Nah, jadi itu dikatakan tadi ditahbiskan. Jadi ini juga ya, mengajar kita ya, supaya kita lewat firman yang kita terima ini, supaya namanya menguruskan kita, menahbiskan kita supaya kita layak melayani Tuhan. Amin. Kembali tadi kita harus apa namanya, memahami ya kan, dia itu Tuhan. Kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, ya, sebagai Tuhan itu. Tuhan tadi saya katakan artinya yang berkuasa atas segalanya. Jadi tidak sembarang orang untuk bisa melayani dia. Ya. Sedangkan saya katakan Raja Uzia nggak layak. Nah, sekarang kita dari segi apa kita bisa layak? Kalau perjanjian baru, perjanjian lama kan saya katakan itu hanya imam-imam dari keturunan Lewi. Mereka layak melayani di bait Allah itu.
Walau ada mungkin banyak talenta di perjanjian lama, tapi khusus yang melayani bait Allah itu hanya imam-imam. Nah sekarang kita ya kalau di perjanjian baru ya, sepertinya terbuka lebar bagi semua orang. Amin. Ya, dari bangsa manapun, ya, suku manapun. Dalam Kisah 10 ya 35 itu dari bangsa manapun yang mengamalkan kebenaran, ya itu diterima Tuhan. Syaratnya seperti tadi, mau kita ditabiskan. Ditabiskan tadi berarti dijadikan suci. Siapa yang menjadikan kita suci? Firman yang kita dengarkan itu. Maka ketika firman disampaikan, marilah kita terima dengan hati yang lemah lembut. Ada juga yang gembira hati, seperti jemaat Makedonia yang minggu yang lalu saya sampaikan itu. Mereka bisa menjadi jemaat teladan karena mereka menerima firman Tuhan dengan sukacita. Nah, jadi firman-firman yang kita dengarkan itulah yang menyucikan hidup kita, yang menahbiskan hidup kita supaya kita bisa layak melayani Tuhan. Amin. Nah, yang ketiga, ya, arti daripada kekudusan tadi, ya, adalah kehormatan sebagai orang suci. Kalau tadi kuduskanlah Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan, itu saya baca dalam bahasa Indonesia, ya, terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Di sini katakan, tetapi di dalam hatimu hendaklah kalian memberikan kepada Kristus penghormatan yang khusus, yang sesuai dengan kedudukannya sebagai Tuhan. Yang boleh dibaca, lihat di Alkitabnya, Alkitab elektronik itu terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Itu bagus ya. Katakan di sini, tetapi di dalam hatimu hendaklah kalian, kita, memberikan kepada Kristus penghormatan yang khusus, yang sesuai dengan kedudukannya sebagai Tuhan. Kembali diingatkan kedudukannya sebagai Tuhan, penguasa itu. Memberikan penghormatan yang khusus, ya, kehormatan sebagai orang suci. Nah, jadi pengudusan itu juga berarti memberikan kepada Yesus itu penghormatan yang khusus, ya, yang sesuai dengan kedudukannya tadi sebagai Tuhan, sebagai penguasa alam semesta, ya, kedudukannya sebagai yang suci, yang kudus. Nah, berarti kita kembali, kalau kita berhadapan dengan yang kudus, yang suci, maka kita juga harus menguduskan diri kita. Musa pernah ketika dia melihat di gunung apa itu ya, ada keluar api dari semak duri, ya kan? Nah, dia coba-coba mendekat. Musa katanya, tanggalkanlah kasutmu, sebab tanah tempat engkau berdiri adalah kudus, katanya. Jadi supaya Musa layak berdiri di tempat kudus itu, dia harus menguruskan dirinya. Lewat apa? Menanggalkan kasutnya. Nah sekarang, kita yang tahu apa yang perlu kita tanggalkan dalam hidup kita ini, ya. Dosa-dosa apa yang melekat, yang membuat kita tidak layak, ya, melayani Tuhan. Kan masing-masing kita yang tahu kelemahan kita. Tanggalkan, amin. Ya. Kalau rindu melayani Tuhan, kalau rindu melayani Sang Penguasa di surga dan di bumi, tanggalkan kasutmu. Tanggalkan kehidupan lama apa yang masih melekat dalam hidup kita, ya. Dan banyak mungkin, ya, perkataan kita yang sembrono, yang kotor, yang masih suka memaki-maki orang, ya, atau kikirnya kita, ya, atau kebohongan, tidak jujur, ya kan?
Soal kejujuran pun banyak. Ada gak jujur kepada suami, gak jujur kepada istri, gak jujur kepada teman, tetangga dan sebagainya, gak jujur soal keuangan, banyak ya. Dan kita masing-masing tahu kekurangan kita. Apa yang perlu kita tanggalkan dalam hidup kita supaya kita layak ya di hadapan Tuhan. Nah jadi sekali lagi pengurusan itu berarti memberi kepada Yesus penghormatan yang khusus yang sesuai dengan kedudukannya sebagai yang kudus. Dialah yang kudus, yang suci. Dialah Tuhan. Ya. Nah jadi kita sebagai umatnya harus menunjukkan penghormatan kita kepada Tuhan. Ya, dengan cara berusaha menyucikan hidup kita, dengan cara mengejar kekudusan itu. Bagaimana kita bisa menghormati Tuhan? Ya, bagaimana kita menghormati Tuhan kalau kita tidak bisa melihat Tuhan, tidak bisa mengerti tentang Tuhan? Padahal kita katakan tanpa kekudusan tidak seorang pun bisa melihat Tuhan, walau secara rohani. Makanya seringkali kita banyak mendengar firman Tuhan, tapi kita tidak bisa memahami, tidak mengerti. Karena apa? Karena kita tidak dalam kekudusan. Kalau kita dalam kekudusan, satu kata aja firman Tuhan itu, kita bisa melihat ada kuasa Tuhan di situ. Itu sungguh hebat. Amin. Tapi beribu-ribu kata firman Tuhan kita dengarkan, kita terima. Tapi karena kita tidak dalam posisi kekudusan, maka kita tidak mengerti apa-apa. Tidak bisa melihat kuasa Tuhan di situ. Ini sih siapa perwira ya. Katakan saja sepatah kata katanya. Jadi sepatah kata saja firman Tuhan, ya itu sangat berkuasa. Tapi itu hanya bisa dinikmati oleh orang-orang yang hidup kudus karena dia bisa melihat Tuhan lewat firman-Nya itu. Nah, jadi sekali lagi atau baca dulu dalam Ibrani 12 ayat ke-14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan menjaga kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Iya, tanpa kekudusan tidak seorang pun bisa melihat Tuhan. Karena Tuhan itu, Allah kita itu dan Allah yang kudus. Jadi dosa itu menghalang-halangi pandangan kita. Dosa itu bagaikan seluruh yang menghalangi mata kita, membuat kita buta sehingga tidak bisa mengerti firman Tuhan walau satu kata saja. Nah, jadi kembali ini yang perlu kita tanggalkan ya, seperti si Rasul Saulus ya kan terbuka dulu selang dari matanya baru dia bisa melihat ya. Kalau enggak itu membutakan matanya, karena matanya buta jangan kena. Itu sebabnya dia mengejar-ngejar umat Tuhan, menganiaya umat Tuhan, memenjarakan, membunuh umat Tuhan karena matanya buta secara rohani. Ketika matanya sudah terbuka, justru dia jadi pengikut Kristus yang paling militan. Ya. Nah, jadi mari kita mengejar kekudusan itu. Karena itulah cara kita menghormati Tuhan. Tuhan yang kudus. Ya, lewat apa? Mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus. Itu dalam Roma 12 itu. Ya, Roma 12 ayat 1 coba dibaca. Roma 12 ayat 1 ya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah menghasilkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Iya. Jadi kita menghormati Tuhan. Tadi kan kata kekudusan itu memberikan penghormatan yang khusus. Karena dia Allah yang kudus. Nah, caranya apa? Mempersembahkan ibadah yang sejati. Ibadah yang sejati apa? Ibadah yang kudus. Mempersembahkan hidup kita ini sebagai persembahan yang kudus. Ya.
hidup kita dikuduskan. Itulah cara kita menghormati Tuhan. Karena Dia Allah yang kudus, maka kita harus tampil juga sebagai orang yang dikuduskan. Nah, jadi bukan asal beribadah, bukan asal memberikan persembahan, ya. Ada prinsipnya, yang penting melayani, yang penting ibadah. Seperti anak sekolah karena ada buku kebaktian, nah, jadi dia kebaktian hanya karena minta tanda tangan ke gereja. Ada juga seperti itu. Nah, kita bukan seperti itu, ya. Kita ke gereja, kita beribadah, berusaha untuk menghormati Tuhan. Amin. Ya, lewat apa? Lewat kita menguduskan hidup kita. Ya, lewat kita mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan tubuh yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Kalau enggak, ya, persembahan sebanyak apapun kita berikan itu ditolak Tuhan. Dalam Yesaya pasal 1 ayat 13, justru persembahan yang ditolak. Ayat 13, jangan lagi membawa persembahan yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan sabat atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahu melihatnya, karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Iya, justru dilarang di sini. Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, yang tidak disertai, didasari oleh kekudusan, tidak didasari oleh pertobatan. Itu menjadi kejijikan. Ya. Pasti kita mengerti tentang kejijikan. Coba kalau kita disodorkan hal yang menjijikan. Kita lagi makan contohnya, lalu disodorkan satu piring berisi muntahan. Gak usah foto-foto orang, muntahan aja, muntahan. Kan menjijikkan. Seperti itulah bagi Tuhan ketika kita beribadah, membawa persembahan, tapi dasarnya tidak dalam kekudusan, ya, tidak dalam kesungguhan. Jadi kejijikan bagi Tuhan. Ya, kalau dalam kitab Yesaya dikatakan perbuatan baik kita itu justru seperti kain kotor. Amin. Ya, jadi dikatakan tadi, kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Artinya, mari kita tempatkan Kristus itu sebagai yang kudus, ya, sebagai Tuhan. Ya, kemudian menahbiskan diri kita, mau disucikan supaya kita layak untuk melayani Tuhan, menghormati Dia sebagai yang kudus lewat kita menguduskan hidup kita, supaya bisa, ya, berhadapan muka tapi itu, walau secara rohani. Amin. Baik, sampai di sini firman Tuhan.